Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sipenadesa Putri dari Fakultas Hukum Universitas Canda Bogor, Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Unida dengan unsur dengan NIM E2010719. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana pada pertemuan keempat yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Hani Nuraini SMH serta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridaindi SMH. Pada pertemuan keempat ini membahas mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia, di mana memiliki beberapa poin penting yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Sejarah KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRJO pasal 131 IS sejak 1 Januari 1989 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KUHP. Yang poin yang kedua yaitu alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, dan alasan adaptif. Alasan-alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Alasan politis meliputi negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Dan poin yang kedua yaitu alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Yang ketiga, alasan praktis. Dan dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang khawatirnya akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, alasan adaptif. Meliputi sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang bersifat universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan diberlakukan kembali. Dan contohnya yaitu asas terorisme, asas narkotika, dan asas pembajakan udara dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, caranya kriminalisasi. Di mana kriminalisasi itu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Contohnya pada Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua, dekriminalisasi, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memanduakan delik. Contohnya pada pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Yang ketiga, rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Maka rekriminalisasi ini adalah gabungan dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.